Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini misalkan menjelaskan kita masuk materi tentang nilai mutlak, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, kemarin sudah menyinggung sedikit tentang nilai mutlak yang kita analogikan sebagai jarak yang nilainya harus positif. Kemudian kita bahas kemarin sedikit tentang variabel ya, variabel yang dijelaskan sedikit kemarin. Nah, yang kita pelajari ada dua. Yang pertama persamaan, yang kedua pertidaksamaan. Nah, beda ya persamaan dan pertidaksamaan. Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian di persamaan itu kita bahas persamaan linear satu variabel dulu, kita bahas bagaimana sih bentuk umumnya. Kemudian masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian baru kita secara bersamaan membahas tentang teoremanya. Kemudian yang pertidaksamaan seperti itu juga. Oke, untuk persamaan linear satu variabel, bentuk umumnya seperti ini. Ada AX plus B sama dengan C, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau dikatakan persamaan linear satu variabel, ya A-nya tidak 0 atau koefisien dari X-nya. Nah, di sini variabelnya yaitu X-nya sini ya. Ini variabelnya. Oke. Kemudian B ini ada sebagai konstanta, C pun konstanta itu ya. Kalau A ini sebagai koefisien dari X-nya, dari variabelnya. Nah, contohnya, ini kan bentuk umumnya, contohnya seperti ini, 2X plus 4 sama dengan 6 atau 6A min 2 sama dengan 4. Jadi untuk satu variabel ya hanya satu variabelnya X. Di sini kan X saja ya. Nah, di persamaan kedua itu A. Ya, kalau misalkan 2X plus 3Y sama dengan 5. Nah, ini dua variabel, ada X dan Y. Nah, kalau yang ini kan satu variabel. Oke, kemudian bagaimana sih menyelesaikan atau menentukan variabelnya? Nah, di sini dicontohkan, tentukan nilai X dari persamaan linear berikut. Oke, di sini kan walaupun di sini ada 2X, di sini ada X juga, yang penting intinya dia satu variabelnya, itu sama-sama X gitu ya. Oke, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, seperti ini. Mungkin kalian di SMP juga sudah belajar ya, bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan lain-lainnya. Oke, tuliskan ulang, 2X min 3 sama dengan X plus 1. Oke, kita mau menentukan nilai X, berarti ini 3-nya kita hilangkan dulu yang di sini ya. Nah, biar dia min 3, biar dia hilang kan ditambah 3 ya, jadi 0. Nah, kalau misalkan di ruas sebelah sini ditambah 3, di ruas sebelah sini juga ditambah 3 ya, kanan dan kiri harus sama. Oke, 2X min 3 tambah 3 ini kan habis ya, yang ini habis, tinggal 2X. Kemudian X plus 1 yang ini ya, ditambah 3, berarti 1 ditambah 3, 4. Oke, kemudian kita menentukan nilai X. X-nya sebenarnya kalau kalian di SMP di belajarnya dipindah itu boleh ya, atau dihabiskan juga boleh. Nah, ini kan sama aja dengan dipindah ya, jadi penjumlahan pindah jadi pengurangan gitu ya. Nah, di sini juga ketika dikurang dengan X, ya di ruas sini juga dikurang dengan X gitu ya. Di sini habis 2X dikurang X, X ya. Walaupun X saja, ini kan punya koefisien 1 di sini ya. Kalian sudah pelajari. Nah, sisanya 4, berarti X sama dengan 4. Itu untuk penyelesaian yang A. Bagaimana yang B? Nah, yang B seperti ini. 2X dikali X min 3 ya. Bacanya sama dengan 10 min 3 dikali X plus 2. Nah, pertama kita kalikan dulu. Ingat, kalau misalnya ada kurung, kita kalikan semuanya, semua bilangan yang ada di kurungnya. Jangan hanya 2 dikali X saja. Berarti kan 2 dikali X, kemudian 2 dikali juga dengan min 3-nya. Makanya 2X min 6. Ya, jangan lupa. Jangan kalian langsung buat 2X min 3, itu salah ya. Oke, kemudian di sini 10 ya, di sini juga kalian kalikan. 3 dikali X, 3 dikali 2 ya, min 3 ya di sini. Jadi 10 min 3X min 6.
Oke. Tanda pada bilangan itu tandanya di depan ya. Jadi min ini punyanya 3. Oke. Kemudian sudah kita hilangkan satu-satu. Misalkan kita hilangkan min 6 ya. Berarti semua ruas kita tambah dengan 6. Ini habis ya. Ini ditambah dengan 6. Di sini juga habis, berarti tinggal 2x sama dengan 10 min 3. Oke, kita mau menghilangkan min 3 di sini ya. Berarti kita tambah dengan semua ruas tambah dengan plus 3, ditambah plus 3, di sini juga ditambah plus 3. Ini habis ya. Nah, 2x plus 3x 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5 ya. Ini kan perkalian, walaupun jadi pembagian sama dengan 2. Oke, untuk penyelesaian ini banyak metode. Kalau mungkin kalian di SMP pindah ruas bisa ya, bisa dipakai. Kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Yang persamaan dulu. Oke, nilai mutlak. Nah, ini simbolnya gitu ya, yang kayak gini. Itu simbol untuk mutlak. Sekarang ini bilangannya 9 gitu ya. Mutlak 9 bahasanya. Oke, jadi mutlak X itu bernilai 2. Yang pertama X positif, kedua min X atau yang negatif. Dari syaratnya, jika X-nya yang positif, jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Ketika negatif, jika X-nya kurang dari 0. Paham ya? Dalam garis bilangan juga kalian paham. Oke, kita langsung bahas teoremanya juga. Jadi yang pertama, untuk setiap bilangan real, tahu ya bilangan real? Nah, sudah belajar, X berlaku. Nah, yang pertama, mutlak X sama dengan mutlak min X. Ya, Miss kemarin juga bahas sedikit ya. Yang namanya mutlak itu bernilai positif. Nah, kemudian yang kedua, mutlak X kuadrat itu sama dengan mutlak min X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Pokoknya dia bernilai positif. Oke, kemudian teorema yang kedua, untuk setiap X, ini bacanya anggota bilangan real ya, dan Y anggota bilangan real juga, maka berlaku mutlak X kali Y. Itu ya bisa kalian pisah, jadi mutlak X dikali mutlak Y, sama dia ya. Kemudian yang B, mutlak dari X per Y, itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Nah, kemudian yang terakhir, nilai mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan Y dikurang X. Jadi karena kan nilainya positif ya, yang pasti ketika dibalik dia akan sama. Oke, dari teorema yang tadi dua itu kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan dua cara. Yang pertama cara definisi. Tadi definisinya ada dua ya. Ketika dia positif, ketika lebih besar sama dengan 0, negatif kurang dari 0. Nah, di sini karena ada dia berupa persamaan linear ya, satu variabel, maka penyelesaiannya seperti ini. Ya. Mutlak AX plus B itu sama dengan K tadi ya, dengan K jika X-nya besar sama dengan min B per A, kemudian min K jika X kurang dari min B per A. Oke, kemudian yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, jadi kedua ruasnya itu dikuadratkan. Nah, seperti ini. Oke ya, kita masuk contoh agar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 5, nilai persamaan mutlak 2x min 5 sama dengan 9 ya. Nah, untuk ini